Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Fajrul. Udah hampir, kayaknya udah mau 2 bulan ya. Jadi sebelum Ramadan gua udah nggak ngonten sampai akhirnya setelah Ramadan, tapi masih di bulan Syawal ya. Mohon maaf lahir batin, mungkin selama ini gue bikin video banyak kata-kata yang salah atau ada yang tersinggung, mohon dimaafkan. Nah, di video pembuka, setelah lama gue nggak bikin video, gue akan ngebahas tentang, ya bisa dibilang semacam Q&A ya. Beberapa pertanyaan yang ini cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman, baik itu di YouTube gue ataupun di sosmed lain, di Instagram ataupun di TikTok. Kita bumper dulu aja ya. Oke teman-teman, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apakah sebuah foto itu boleh diupload ke banyak website ataupun ke aplikasi? Jawabannya adalah boleh selama status kontributornya atau status fotonya itu non-eksklusif. Nah, bagaimana kita tahu status kita nih sebagai kontributor ataupun status foto kita itu eksklusif atau non-eksklusif? Nah, pada umumnya semua agensi, kebanyakan agensi ya, itu mereka punya status kontributor non-eksklusif kayak Shutterstock, Adobe Stock, kemudian IM itu non-eksklusif. Jadi fotonya kalau kalian jual di situ, kalian boleh jual di tempat lain ataupun boleh dipakai untuk kebutuhan pribadi. Yang eksklusif itu yang full eksklusif dia Getty Image. Jadi kalau kalian jadi kontributor Getty Image, foto A atau foto X yang kalian upload di Getty Image itu tidak boleh dijual ke tempat lain, ke website lain. Kalau kayak Alami ataupun Dreamstime.com atau Dreamstime Companion, dia ada pilihan untuk foto itu mau dijadikan eksklusif atau tidak. Dia masih ada opsi lah. Kira-kira seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang menentukan harga jual sebuah foto dan juga kenapa harganya bisa beda-beda tiap foto? Fotonya sama, kadang yang satu mahal, yang satu murah. Nah, pada umumnya yang menentukan harga jual sebuah foto itu adalah websitenya atau microstock agensinya ya, tempat dimana kita menjual foto tersebut. Terus kenapa harga jualnya bisa beda-beda? Ini tergantung si buyer, si pembeli, dia belinya dengan paket apa. Karena tiap agensi itu dia punya semacam paket-paket penjualan ya. Misal kalian bisa lihat di halaman pricingnya tiap agensi. Kalian buka aja websitenya. Misal di Shutterstock, kemudian di situ ada halaman pricing. Di situ banyak sekali paket-paket yang mereka tawarkan ke buyer. Nah, dari paket-paket itulah makanya sebuah foto itu harganya bisa berbeda-beda. Entah si buyer itu belinya dengan paket yang murah, dengan kualitas yang biasa aja, atau dia mau paket yang kualitasnya HD atau kalau video itu 4K dan sebagainya. Kalian tinggal buka aja kalau penasaran mau ngecek pricingnya. Di tiap agensi itu pasti ada halaman pricing. Kemudian yang tadi yang menentukan harga sendiri, ada beberapa website memang yang dia memberikan semacam keleluasaan kayak Figfair.com, dia memberikan keleluasaan buat teman-teman, buat kontributor untuk menentukan harganya sendiri. Atau juga di Dreamstime Companion, di situ juga ada pilihan kalian mau ngasih harga untuk foto yang kalian jual itu berapa. Nah, mereka juga memberikan keleluasaan. Selain itu kayaknya nggak ada lagi deh. Jadi harga memang mereka yang tentukan sendiri. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menghapus foto yang ditolak oleh Shutterstock? Nah, ini khusus untuk kontributornya Shutterstock ya. Foto yang ditolak Shutterstock atau istilahnya itu not approved, itu bakal otomatis dihapus sama sistemnya si Shutterstock setelah 21 hari. Kalau kalian buka di aplikasi handphonenya, aplikasi smartphone itu kan ada tab-tab ya. Ada tab upload, submit, dan juga tab yang lain. Nah, di semua itu, semua isinya dia akan otomatis dihapus sama si Shutterstock setelah 21 hari kalau memang tidak ada aktivitas. Misalnya kalian udah ngupload foto tapi udah 21 hari lebih kalian tidak submit foto tersebut, foto itu akan otomatis dihapus. Termasuk juga foto yang not approved. Itu kalau sudah not approved kan sudah direview sama mereka, setelah 21 hari dia akan otomatis kehapus atau hilang dari aplikasinya.
Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, bagaimana caranya agar foto kita itu cepat laku, foto atau video ya. Nah ini sebenarnya jawabannya nggak ada cara pasti atau cara yang paling jitu atau yang paling paten. Gimana caranya biar foto kita itu laku? Cuma dari sependek pengalaman gua, udah hampir 8 tahun ya gue jualan foto di internet. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah kualitas fotonya. Nah sebisa mungkin kalau kalian motret itu nggak asal motret. Nah ini balik lagi, nanti kalian itu harus atau wajib belajar yang namanya ilmu fotografi. Karena kalian mau jualan foto, jadi kalian harus belajar yang namanya ilmu fotografi. Ini yang nggak bisa ditawar ya. Jadi kalian memang wajib banget punya ilmu fotografi. Kalau sekarang kalian cuma punya handphone, kalian harus nabung. Ya sedikit-sedikit lah. Gue tidak menyarankan kalian untuk minjem ya. Karena dikhawatirkan di tengah jalan kalian nyerah mungkin, atau memang karena nggak cinta sama fotografi, ya sayang-sayang kameranya. Kenapa gua menyarankan untuk nabung buat beli kamera? Karena semakin kesini atau di industri ini, di industri stok foto ini, si buyer, pembeli baik itu personal maupun perusahaan, dia pasti mencari foto dengan kualitas yang sangat bagus ya. Makanya dengan kamera kalian akan bisa lebih besar untuk menghasilkan foto dengan kualitas yang bagus. Buat teman-teman yang sekarang punya handphone, jangan berkecil hati, yaitu yang tadi gue bilang, sambil kalian motret, sambil kalian belajar fotografi, kalian nabung aja dikit-dikit. Jadi nggak perlu di stres gitu ya, nggak perlu karena nggak punya kamera jadi cepet nyerah gitu aja. Kemudian yang kedua, deskripsi dan juga keyword. Jadi setelah kualitas fotonya, yang perlu kalian perhatikan adalah deskripsi dan juga keyword ketika kalian mau mensubmit fotonya. Jangan kalian sepelekan deskripsi sama keywordnya, karena dua hal ini sangat penting. Dua hal ini salah satunya, si keyword ini menjadi salah satu faktor foto kalian itu ditemukan sama si konsumen, sama si buyer. Jadi setelah tadi kualitas fotonya kalian sudah bisa bersaing, selanjutnya foto kalian itu akan bersaing di pencarian. Jadi di mesin pencari, ketika si buyer mau cari sebuah foto dengan tema tertentu, maka foto kalian akan bersaing dengan berjuta-juta foto di satu agensi. Nah makanya keyword itu jangan disepelekan. Jadi memang kalian pikirkan sebelum kalian memberi keyword di foto yang mau kalian submit. Kalian bisa searching di foto yang sudah pernah disubmit oleh fotografer lain, ataupun dengan website-website keyword ya. Kayaknya banyak website-website yang dia menggenerate keyword untuk sebuah foto ketika mau diupload. Kemudian poin yang ketiga adalah kuantitas foto. Jadi setelah kualitas fotonya, ketika submit, perhatikan deskripsi dan juga keyword. Yang terakhir adalah kuantitas foto. Ini pertanyaan yang paling sering gue dapet di sosmed. Misalnya gini, Mas, foto gue kok nggak ada yang beli ya? Atau foto gue kok nggak laku-laku? Pas gue balik tanya, emang foto lu udah berapa banyak? Portofolio kalian itu isinya berapa banyak? Ternyata baru 10 foto, baru 100 foto. Nah ini satu hal yang perlu kalian ketahui ya, bahwa kalian ini bersaing dengan banyak sekali fotografer, bahkan mungkin ratusan ribu fotografer dari seluruh dunia, baik itu fotografer yang amatir maupun fotografer yang profesional. Dan kalau fotografer sudah profesional dan dia sudah lama di satu agensi, biasanya dia punya portofolio itu isinya bisa 100.000 foto. Kalian bayangin deh, kalau kalian bersaing dengan 100.000 fotografer, satu fotografer punya 100.000 foto atau minimal 10.000 foto, 5.000 foto. Maka foto kalian itu yang 10, yang 100 itu akan bersaing dengan jutaan foto lainnya. Jadi kalau foto kalian masih cuma ada 10, ada 100, jadi jangan berekspektasi foto kalian tuh bakal laku laris gitu. Kalian tambah aja, fokus aja untuk menambah kuantitas fotonya. Setelah kualitas fotonya dijaga, kalian belajar teknik macam-macam fotografi, ya kalian perbanyak kuantitas fotonya, jumlahnya kalian perbanyak. Kemudian
Itu makanya kalau teman-teman ada yang tanya, emang minimalnya berapa sih? Sebaiknya portofolio kita tuh isinya berapa sih sebaiknya? Ini juga sebenarnya nggak ada aturannya, karena ada orang yang baru upload puluhan foto, ternyata udah ada yang laku. Istilahnya pecah telur ya, kalau teman-teman microstocker itu bilangnya pecah telur. Baru 20-30 foto di-upload, di-submit, ternyata udah ada yang beli. Atau baru 100, wah ternyata udah ada yang beli. Ini juga nggak ada aturan sama sekali, makanya gue selalu kasih saran ya minimal 1000 foto lah. Karena kalau secara logika 1000 foto itu kalau memang kualitasnya bagus harusnya sih udah pecah telur. Harusnya sih udah laku dan ya tiap bulan harusnya sih udah banyak yang kejual. Kira-kira seperti itu kenapa gue jawabnya minimal 1000 foto. Lanjut ke pertanyaan yang biasa ditanyakan ya. Yang kelima, mending upload di satu web atau langsung di banyak web? Mending upload fotonya di satu agensi aja, fokus di satu agensi, atau langsung di banyak agensi? Nah, ini jawabannya debatable ya. Jawabannya bisa mending satu atau langsung di banyak. Tergantung nanti si pengalaman dari yang jawab, pengalaman dari kontributornya. Ada yang dia fokus di satu web, di Shutterstock aja gitu sampai dia sukses, setelah itu baru dicoba yang lain. Tapi ada juga yang langsung di banyak web dan sukses juga. Kalau gue pribadi, ini sependek pengalaman gue juga di microstock agensi, dan sesuai logika gue mending ngupload langsung di banyak web. Karena apa? Yaitu yang di pertanyaan awal itu, foto yang non eksklusif itu boleh dijual di tempat lain. Dan deskripsinya, keywordnya itu boleh sama. Jadi sekali gue bikin deskripsi dan keyword satu foto itu, ya langsung aja gue samain di agensi lain. Kalau di laptop atau di PC sih gampang. Tinggal buka banyak tab, banyak agensi, upload semua foto di situ, deskripsi dan juga keywordnya tinggal dikopas-kopas saja. Jadi lebih sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Kira-kira seperti itulah peribahasanya ya. Nah, dari situ nanti teman-teman bakal bisa kayak apa ya, punya pengalaman sendiri, bisa merasakan, oh ternyata gua itu works jualan di satu agensi ini. Ternyata gue berhasil lebih banyak foto gue kejual di website A ketimbang website ABCD, ketimbang website BCD, dan seterusnya. Jadi kalian nanti bisa menilai sendiri. Kan kadang ada teman-teman yang nanya ke gue, yang paling laris di mana sih bang, gitu kan? Nah itu nanti teman-teman bakal tahu sendiri yang paling rame di mana, yang paling laris di mana, yang sepi di mana. Kadang tiap orang punya pengalaman yang beda-beda. Kalau gue sendiri, kalau ditanya yang paling laris di mana sih bang? Ya di Getty Image. Karena paling banyak foto gue jual di situ. Sekarang mungkin udah 5.000 sekian lah foto gue ada di situ. Kalau di website lain hitungannya masih ratusan. Di iStock aja kayak 900-an deh. Hampir 1.000 foto. Jadi kira-kira seperti itu jawabannya. Jadi kalian, kalau menurut gue ya kalian cobain semua aja. Kan pada dasarnya konsepnya atau prosesnya sama aja ya. Kalian upload, asal fotonya udah sesuai standar nih, kalian upload, kasih deskripsi, kasih keyword, kategori segala macam, disubmit, kemudian mereka review. Kalau lolos masuk display market mereka, kalau nggak lolos bisa kalian revisi, bisa dibuang, bisa dilupakan. Kira-kira sama aja sih tiap agensi. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Apakah jualan foto di internet itu dikenakan biaya? Ini umumnya tidak ada biaya sama sekali ketika teman-teman mau jualan foto di internet. Cuma ada beberapa website yang dia itu kayak punya fitur flash ya buat kontributor yang membeli layanan mereka. Misalnya di Fiverr.com. Mereka itu menawarkan kayak custom halaman portofolio. Jadi kayak template untuk halaman toko kalian. Kalau mau template-nya lebih bagus, tampilan tokonya lebih bagus, ya harus langganan di mereka. Kalau mau yang biasa-biasa aja, ya itu gratis bisa juga. Kira-kira seperti itu sih yang sepengalaman gue ya. Fiverr dan apalagi ya, kayaknya ada 1 atau 2 website lagi, cuma gue lupa. Kira-kira sih seperti itu. Tapi
umumnya gratis untuk jualan foto di internet. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 7. Apakah ada batasan editing fotonya? Nah, ini sebenarnya nggak ada aturan untuk ngedit foto ya. Yang boleh itu A, B, C, D, E. Yang nggak boleh itu E, F, G, H, I, J. Sebenarnya nggak ada untuk jualan foto di internet itu, tidak ada batasan untuk editing fotonya. Tapi sebelum kalian submit ya, jadi ketika kalian edit fotonya, kemudian kalian mau submit, pastikan hasil editannya itu tidak muncul yang namanya noise. Karena banyak teman-teman yang lapor ke gua, ini bang, foto gua ditolak karena alasan noise atau karena alasan posterization, misalnya kayak gitu ya. Kalau gue tanya balik, fotonya diedit gak? Oh, fotonya diedit. Coba foto orinya langsung diupload deh. Oh, ternyata ada juga yang di approve. Nah, ternyata memang hasil editannya malah bikin fotonya keluar noise. Jadi kalau kalian mau ngedit, pastikan tidak muncul noise setelah diedit, setelah fotonya diedit. Sampai sebenarnya untuk editing ini digital imaging pun diperbolehkan untuk dijual di internet ya. Untuk microstock agency ini digital imaging penggabungan dari 2 atau 3 foto atau lebih gitu, itu diperbolehkan. Dan banyak kok foto-foto untuk ilustrasi misalnya, dia biasanya butuh penggabungan dari 2 atau 3 foto, termasuk satu aliran kalau nggak salah surrealism ya. Gue lupa bacanya gimana. Itu juga diperbolehkan di microstock agency. Kemudian pertanyaan yang ke-8, ini cukup banyak juga pertanyaan ternyata ya. Apakah kalau fotonya pernah diupload di sosmed, di Facebook misalnya, itu boleh dijual di internet? Ini jawabannya boleh. Asal foto yang mau diupload itu yang masternya. Jangan kalian download ulang dari Facebook misalnya, terus kalian jual ke internet. Ini banyak juga, mungkin karena ya baru pertama kali lihat konten gua atau belum terlalu banyak ya infonya. Jadi kalau kalian mau upload foto yang lama yang ada di sosmed kalian harus upload foto yang di galeri handphonenya, bukan yang kalian download lagi gitu dari Facebook ataupun dari Instagram, karena dia biasanya atau dia pasti dikompres sama sosmednya. Jadi resolusi fotonya bisa jadi kecil atau file size-nya juga pasti jadi lebih kecil. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Zip itu apa? Ini masih banyak yang nanya ternyata. Zip code atau zip atau postal code ini masih ya mungkin belum sempat googling kali ya. Jadi zip atau zip code atau postal code itu adalah kode pos. Jadi tiap kelurahan di Indonesia itu punya kode pos yang berbeda-beda. Kalau kalian nggak tahu nih kelurahan kalian kode posnya berapa, kalian googling aja. Harusnya sih ada. Dan ini pertanyaan ini biasanya ditanyakan oleh teman-teman yang mau daftar di websitenya im.com ya. Karena di situ ada teman-teman diharuskan untuk ngisi zip code-nya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Apakah kalau fotonya sama atau mirip-mirip, deskripsinya boleh sama? Deskripsi atau keywordnya boleh sama? Ini jawabannya boleh. Foto yang dia mirip cuma mungkin beda di angle-nya aja gitu ya, atau cuma beda sudut pengambilan gambarnya, itu deskripsinya dan juga keywordnya boleh sama persis. Termasuk kategorinya tentu saja ya, di Shutterstock itu teman-teman harus kasih kategorinya boleh disamakan. Cuma hati-hati kena penolakan yang namanya similar content. Ini banyak juga teman-teman yang kena penolakan sama Shutterstock ataupun di agensi lain similar content. Gua pernah bahas di satu video gimana solusinya kalau foto kalian tuh kena similar content. Kalian coba nanti dicek ya. Ini sekalian gua marketing video lama ya. Kemudian kita lanjut yang ke-11. Ini pertanyaannya adalah checklist komersial di aplikasi Shutterstock. Ini masih juga ada yang nanya ke gua kalau ngupload di Shutterstock lewat aplikasi handphone itu kok nggak ada pilihan untuk komersial ya, padahal ini foto komersial. Jadi kalian kalau mau submit foto melalui aplikasi handphone, dia itu kalau fotonya komersial dia tidak perlu menceklis apa-apa karena dia defaultnya udah foto komersial.
Itu kalau lewat aplikasi handphone. Jadi kalau memang foto komersial ya tidak perlu checklist apa-apa. Tapi kalau foto editorial kalian bisa checklist editorial. Nah kalau submitnya lewat website dia baru ada pilihan editorial atau komersial. Jadi dicek lagi ya. Kalian kalau lewat aplikasi handphone fotonya foto komersial nggak perlu di checklist. Untuk beda komersial dan juga foto editorial itu seperti apa, gua pernah juga bikin videonya. Kalian cek lagi ya. Nah, ini video lumayan lama, tapi harusnya sih masih relevan dengan kasus ini. Kemudian pertanyaan terakhir, alhamdulillah ini udah mau selesai juga. Jika daftar via Shutterstock gagal dan muncul tulisan diarahkan ke website ya, itu misalnya kalian daftar di Shutterstock lewat aplikasi handphone, kemudian gagal dan diarahkan atau diarahkan ya untuk lewat website mereka. Kalian buka aja websitenya submit.shutterstock.com karena masih banyak yang keliru. Teman-teman ada juga yang langsung ke website Shutterstock.com. Itu kalau kalian daftar itu untuk pembeli, untuk bayar. Tapi kalau untuk kontributor, alamat websitenya itu submit.shutterstock.com. Nanti si Hafiz ya ditulis ya, editor. Tugasnya itu. Oke, kita lanjut. Udah selesai ya. Ini udah ada 12 pertanyaan yang ini lumayan sering banget gua temuin di sosmed gua, baik di DM ataupun di komentar. Kalau kalian masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan ya seperti biasa, jangan lupa juga diklik tombol like-nya, dan di-share juga video ini kalau kalian rasa bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten video selanjutnya. Tetap semangat nyetok, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.